Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya Diva Rizka. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 5 DPR RI yang meminta pemerintah membatasi jumlah serta periode kerja tenaga kerja asing dalam proyek pembangunan ibu kota negara. Pemerintah berencana menggunakan tenaga kerja asing dalam proyek pembangunan IKN untuk menjaga kualitas infrastruktur karena minat investasi di IKN sangat besar. Rencana tersebut menjadi sorotan Komisi 5 DPR RI dan mengingatkan pemerintah agar tidak dilakukan dalam jangka waktu lama. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bay mengatakan, jika TKA dibutuhkan dalam pembangunan IKN, periode kerja dan jumlahnya harus dibatasi. Hal ini agar tidak menutup peluang tenaga kerja lokal terlibat dalam proyek pembangunan IKN. Di sisi lain, pemerintah juga diimbau tetap melakukan program pembinaan sumber daya manusia dalam negeri agar bisa juga menjadi tim pengawas proyek pembangunan IKN. Sebenarnya kita Komisi 5 berkeinginan itulah pengawasnya itu semua muncul dari dalam negeri. Tentu pemerintah punya pengamatan tersendiri dia. Ada sesuatu yang urgen untuk diawasi oleh pihak-pihak luar. Itu tidak masalah ya. Tetapi harus dibarengi dengan pemberian pendidikan khusus para pekerja kita, utamanya pengawas-pengawas kita, sehingga ada target tertentu bahwa pada tahun tertentu, misalnya apakah itu diperlukan 3 tahun atau 5 tahun misalnya, maka berarti Indonesia ini sudah harus semua memiliki tenaga kerja pengawas yang handal dan tidak perlu lagi menghadirkan pengawas dari luar negeri. Wacana penggunaan TKA sebagai pengawas proyek IKN disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. Menurut Presiden Joko Widodo, rencana tersebut tidak masalah, namun cukup 1-2 orang saja. Panji dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kasus perdagangan orang, mulai dari akar munculnya praktik orang. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pekerjaan yang layak, disertai program-program edukasi hukum yang masif dan terus-menerus pada seluruh lapisan masyarakat. Periode 5 hingga 19 Juni 2023, Satgas TPPO Polri mencatat kasus perdagangan orang mencapai 1.582 orang. Anggota Komisi 3 DPR RI menekankan penanganan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan dari hulu atau akarnya agar tidak terus terjadi dan bertambah. Menurut Nasir Jamil, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri menjadi akar munculnya praktik perdagangan orang. Jika hak mendapatkan pekerjaan yang layak terjamin oleh pemerintah, diikuti program-program edukasi hukum yang masif dan terus-menerus pada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan daerah 3T, akan membuat masyarakat tidak mudah diiming-imingi bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi. Kalau kita hanya menindak di hilir, tidak memperbaiki di hulu, ini akan terjadi terus setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya, apalagi di tengah gelombang PHK. Ya, sekarang ini pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya yang ada di Indonesia, perusahaan yang masuk dalam kategori penanaman modal asing ataupun juga penanaman modal dalam negeri. Jangan hanya kemudian kita terjebak dengan TPPO itu. Ya, kenapa mereka bisa diperlakukan seperti itu? Karena mereka membutuhkan pekerjaan, karena kesadaran hukum mereka masih rendah, wawasan mereka hukum mereka masih rendah, sehingga mereka tidak tahu, ya, mungkin tidak ada informasi. Nasir Jamil juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan bagi WNI yang bekerja di luar negeri. Pemerintah harus memperkuat sinergi antar lembaga terkait, ketenaga kerjaan dan bidang luar negeri agar bisa mencegah dan mengatasi kasus perdagangan orang secara maksimal dan efektif. Andini dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. BMKG memprediksi peluang El Nino di Indonesia terjadi pada bulan Juni menguat menjadi 80%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menjaga produksi pangan dalam negeri dengan menyediakan bibit berkualitas dan pupuk bagi petani sebelum terjadinya El Nino. BMKG memprediksi peluang El Nino di Indonesia terjadi pada bulan Juni menguat menjadi 80% dan mengimbau seluruh Pemda mengambil langkah antisipatif terhadap potensi kekeringan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong program yang terintegrasi antar kementerian lembaga dalam menghadapi ancaman El Nino terhadap sektor pangan. Nuraini mengatakan masalah El Nino tidak bisa ditangani secara parsial, namun lintas sektoral pusat dan daerah. Kementerian Pertanian diminta menjaga produksi pangan dalam negeri dengan menyediakan bibit berkualitas dan pupuk bagi petani sebelum terjadinya El Nino. Jaringan irigasi tersier juga perlu dibuat secara cepat untuk menjaga persediaan air dalam kapasitas besar. Untuk itu perlu peran Kementerian LHK dalam mengoptimalkan fungsi sungai untuk mengairi area pertanian. Bibit diberikan secara mungkin gratis sebanyak-banyaknya, di samping itu juga pemberian pupuk secara subsidi, di samping itu perbaikan jaringan irigasi, daerah aliran sungai yang harus difungsikan secara optimal, di samping itu juga harus ada insentif yang diberikan oleh petani kita. Jaringan irigasi tersier ini sangat penting untuk bisa bagaimana menyediakan air yang cukup banyak, serta mungkin juga adanya pendangkalan irigasi-irigasi yang berdampak terhadap rendahnya debit air yang masuk ke area pertanian atau persawahan petani kita. Nuraini juga mendorong pemerintah menjaga ketersediaan stok pangan bersamaan dengan kestabilan harga pangan agar tetap terkendali di tengah ancaman fenomena El Nino. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian dan melakukan operasi pasar secara reguler. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI berharap adanya pola baru berbasis program yang meliputi perencanaan, kinerja, input, dan outcome yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan seperti penanganan stunting. Mandatory spending dinilai tidak efektif dan tidak menjamin penyelesaian permasalahan kesehatan. Komisi 9 DPR RI menilai penghapusan anggaran wajib atau mandatory spending sebesar 10% anggaran kesehatan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan sudah tepat. Pasalnya, mandatory spending dinilai kurang efektif dan tidak menjamin terwujudnya pelayanan kesehatan berkualitas. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Kesehatan Emmanuel Melkiades Lakalena menyebut mandatory spending tidak efektif dan tidak menjamin penyelesaian permasalahan kesehatan, seperti penanganan stunting. Untuk itu dibutuhkan pola baru berbasis program yang meliputi perencanaan, kinerja, input, dan outcome yang jelas. Apabila program tersebut berhasil, anggaran yang dikeluarkan justru bisa lebih dari 10%. Terkait mandatory spending tadi Bang Hermawan, saya setuju begini. Ini berubah karena ada pola penganggaran dari Kemenkeu yang mereka coba rubah dilakukan dalam undang-undang ini. Kami yang minta 10% itu DPR RI melalui Balek, itu Bang Herman dan teman-teman itu terima kasih sekali 10%. Kita ngotot 10% ini minimal, seperti tadi Bang Herman sampaikan.
Ternyata Kemenkeu mengatakan mereka punya pola penganggaran baru. Tidak usah menyebutkan angka, cuma berbasiskan program, berbasiskan input, berbasiskan rancangan yang kuat. Ada outcome yang juga yang bagus. Jangan lagi bicara metode spending. Bahayanya adalah begini kata mereka. Kalau kita taruh angka di situ, tanpa ada program yang jelas itu, angka ini bisa menjadi macam-macam. Itu Pak Jokowi marah-marah mungkin. Bicara stunting dipakai buat rapat di gedung-gedung yang mewah. Itu kan bicara stunting, dia bilang. Itu program stunting. Tapi rapat di gedung-gedung, ngapain itu stunting? Melki memastikan RUU Kesehatan berpihak sepenuhnya pada tenaga kesehatan. Untuk itu, Melki berharap berbagai pihak yang masih menolak RUU Kesehatan dan menuding RUU ini berisi liberalisasi dunia kesehatan dapat sepenuhnya mendukung pengesahan RUU ini. Rifki Mahdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI menilai rencana kerja pemerintah tahun 2024 harus memprioritaskan penyelesaian program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, salah satunya kemiskinan ekstrim. Badan Anggaran DPR RI mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk memprioritaskan rencana kerja pemerintah tahun 2024 untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan ekstrim Indonesia tahun 2022 tercatat mencapai 2,04% atau 5,59 juta jiwa. Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal menyebut, RKP 2024 harus memprioritaskan penyelesaian program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024, salah satunya kemiskinan ekstrim. DPR akan terus mengawasi Bappenas dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024. Bagaimana tingkat pengangguran, kemiskinan, kemudian juga pendidikan ya IPM yang selama ini menjadi isu paling concern dibahas oleh Bappenas sesuai dengan targetan arahan, terutama kemiskinan ekstrim yang target 0%. Ya, pertanyaannya 0% atau 0 progres ini kan. Jadi kita melihat rancangannya seperti apa dari Bappenas. Kemudian kita lihat nanti muncul di bingkai anggaran belanja pusatnya seperti apa, kemudian skema daerahnya dengan transfer keuangan daerah seperti apa. Jangan sampai RKP dengan nota keuangan tidak berbanding lurus. Itu kita akan lihat sampai nanti Kem PPKP ini di ujung sampai tingkat pengambilan keputusan di Raker. Lebih lanjut, Cucun menyebut selain penurunan angka kemiskinan ekstrim, beberapa program prioritas nasional lainnya tetap harus diperhatikan seperti pengurangan dan pencegahan stunting, pelaksanaan pemilu, serta percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Andini Danaka, TVR Parlemen melaporkan. Dalam tugas pengecekan, tim pengawas pelaksanaan haji DPR RI tahap 1 menemukan ada kamar yang isinya untuk 5 orang. DPR RI menilai temuan tersebut membuat tidak nyaman jemaah. DPR RI berharap nantinya fasilitas kamar jemaah haji ditingkatkan lagi. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia.
Pemirsa, kembali di TVR 09. DPR RI menjelaskan pada awal penyelenggaraan haji tahun ini telah banyak aduan yang disampaikan oleh jemaah haji, salah satunya terkait masalah catering. Untuk itu, DPR RI berharap adanya peningkatan terkait masalah catering dan fasilitas hotel jemaah haji ke depannya. Diharapkan semakin sedikit jemaah haji yang berada dalam satu kamar. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tim pengawas pelaksanaan haji DPR RI tahap 1 sudah tiba di Madinah awal pekan ini. Tim MUAS DPR juga sudah mengecek sebagian pemondokan dan catering jemaah haji 2023. Apa hasilnya? Pasca melakukan pengecekan pemondokan secara acak, tim MUAS Haji DPR menemukan kamar hotel yang diisi 5 orang. Lokasi tepatnya berada di Gloria Hotel Al-Fairos Al-Masih, Madinah. Sebanyak 280 jemaah haji embarkasi Solo menginap di hotel ini. Ketua tim Ashabul Kahfi menilai penempatan 5 orang dalam satu kamar membuat tidak nyaman jemaah. Apalagi hanya ada satu kamar mandi di tiap-tiap kamar tersebut. Ia menilai hal ini perlu dibenahi dan diatur kembali agar semua jemaah mendapatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, jumlah maksimal dalam satu kamar penginapan idealnya hanya diisi 3 orang saja. Seperti jumlah jemaah per kamar, ya yang ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, disesuaikan dengan luasnya kamar yang tersedia. Nah, harapan kami ke depan mungkin 3 orang itu sudah cukup ya. Kalau 5 orang saya lihat agak sempit gitu kan. Tapi mungkin karena kondisinya yang memang ya fasilitas yang tersedia hanya itu, ya kita bisa memahami. Pada musim haji yang akan datang, Kementerian Agama juga harus sedari dini bahkan jauh-jauh hari mempersiapkan pelayanan bagi jemaah haji kuota tambahan. Pasalnya, kesiapan sarana dan prasarana sangat diperlukan demi menunjang kelancaran, khususnya bagi jemaah haji lanjut usia. Kalau untuk pemondokannya layak karena setara dengan bintang 3 ya untuk di Madinah. Kalau di Madinah kita masih yakin sangat layak. Rata-rata hotel di Madinah dekat dan layak karena baru semua. Jadi jemaah tidak ada yang komplain tentang hotel dan kamarnya. Tapi rata-rata diisi antara 4 dan 5. Ada yang tidak lancar tetapi mendadak sakit setelah datang di sini karena mungkin mereka belum prepare ya. Jadi nanti ke depan tentu akan kita pikirkan ke depannya evaluasinya agar supaya jamaah betul-betul mendapatkan ya perlindungan ya all in ya dari Komisi 8. Jangan sampai mendadak justru akhirnya mereka banyak yang sakit. Pada awal penyelenggaraan Haji 2023, Komisi 8 DPR kerap mendapat banyak aduan dari jemaah haji. Salah satunya terkait masalah catering. Namun, berbagai masalah itu berangsur telah dievaluasi dan dibenahi melalui koordinasi Kementerian Agama dan Tim MUAS Haji DPR RI. Termasuk pelayanan catering di hotel yang terpantau sudah cukup baik dari sebelumnya. Tim MUAS Haji DPR RI tahun 2023 dibagi dalam 2 tahap keberangkatan ke Tanah Suci. Saat ini, yang sudah berada di Madinah adalah Tim MUAS tahap 1. Anggota DPR yang ada di Tim MUAS tahap 1 adalah sebagai berikut. Diketahui,
Tim Was Haji DPR dalam kesempatan kali ini bertugas memantau langsung fasilitas, sarana, dan prasarana penginapan, catering, akomodasi transportasi, hingga fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh jemaah haji asal Indonesia. ASEAN Interparliamentary Assembly atau yang dulu dikenal ASEAN Interparliamentary Organization lahir dari keinginan para anggota parlemen negara-negara anggota ASEAN. Inisiatif pembentukannya merupakan inisiatif Indonesia pada awal tahun 1970-an yang kemudian berhasil dibentuk melalui Status of AIPO pada tanggal 2 September 1977. Dalam rangka membantu lebih mengefektifkan tugas-tugasnya, AIPA membentuk alat kelengkapan yang salah satunya terdiri dari sidang umum. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. TVR 09. Sidang umum merupakan alat kelengkapan tertinggi AIPA yang diselenggarakan sekali dalam setahun guna menetapkan arah kebijakan organisasi. Sidang umum AIPA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1978. Dan kabar baiknya, pada bulan Agustus mendatang, DPR RI akan menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44, di mana sebelumnya Indonesia baru saja berhasil menggelar rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, hal ini patut dibanggakan karena DPR RI akan melanjutkan tongkat estafet presidensi AIPA seiring beralihnya ketentuan ASEAN ke Indonesia dengan mengangkat tema ASEAN Epicentrum of Growth. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita saksikan bagaimana liputan selengkapnya tentang AIPA pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih
Tahun ini Parlemen Indonesia terpilih menjadi tuan rumah AIPA 2023. Bahkan rangkaian kegiatannya sudah berlangsung sejak Mei lalu loh. Tapi sebenarnya pemirsa sudah paham belum apa sih AIPA itu? AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly dulunya bernama ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO. Proses kelahirannya berawal dari keinginan para anggota parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat, termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Pemirsa harus tahu, inisiatif pembentukan AIPO merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an. DPR RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang awalnya terdiri dari beberapa parlemen negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, mendapat sambutan yang positif, AIPO pun resmi dibentuk sebagai organisasi resmi antar parlemen negara-negara anggota ASEAN melalui penandatanganan Statutes of AIPO oleh para ketua delegasi pada tanggal 2 September 1977. Wah, udah lama banget ya ternyata AIPO terbentuk. AIPO menyelenggarakan sidang umum sekali setahun di negara-negara anggota AIPO secara bergiliran. Sidang umum pertamanya diselenggarakan pada September 1978 di Singapura. Pada sidang umum ke-27 AIPO di tahun 2006 di Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA. Walau hanya berbeda huruf akhirnya saja, tapi makna perubahan nama ini besar loh pemirsa. Hal ini bertujuan untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan nama AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly. Pemirsa harus tahu, saat ini AIPA beranggotakan 10 parlemen dari ASEAN member countries, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sidang umum AIPA adalah kelengkapan dan badan tertinggi AIPA. Sidang umum menetapkan arah kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan AIPA. Ini merupakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan ide bagi para anggota AIPA. Peserta sidang umum adalah parlemen-parlemen anggota AIPA dengan maksimal 15 orang setiap delegasi dan observer. Sidang umum dipimpin oleh Presiden AIPA yang menjabat sebagai Ketua Parlemen Negara tuan rumah penyelenggara sidang umum dan para ketua delegasi bertindak sebagai Wakil Presiden sidang umum. Masa jabatan Presiden AIPA adalah 1 tahun, dimulai dari berakhirnya satu sidang umum sampai akhir sidang umum berikutnya. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 loh, yang berlangsung di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023. Ini menjadi kesempatan emas bagi Parlemen Indonesia menguatkan kerjasama internasional dan multilateralisme. DPR RI juga berupaya membangun dialog sekaligus diplomasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di ASEAN. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku Presiden AIPA 2023 telah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023. Sebagai forum parlemen negara-negara se-Asia Tenggara, AIPA tentu mempunyai posisi penting pada agenda KTT ASEAN. Puan Maharani mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Terlebih kita tahu, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara ASEAN. Selain itu, rangkaian sidang pendahuluan AIPA yakni ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA COD ke-6 juga telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 29 hingga 1 Juni 2023. AIPA COD ini menjadi platform penting parlemen anggota AIPA dalam berkolaborasi, bertukar informasi, dan mewujudkan ASEAN bebas narkoba. Wah, keren ya! Ada juga rangkaian sidang lainnya yang dilakukan, yakni WAIPA, yaitu sidang komite untuk perempuan parlemen AIPA yang digelar di Padang pada awal Juni. Sidang ini adalah langkah untuk mengoptimalkan kebijakan yang memperhatikan peran perempuan dan kesetaraan gender.
Pemirsa, sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta Agustus nanti akan dihadiri oleh 500 peserta. Di antaranya anggota parlemen dari 10 negara ASEAN, 20 negara observer, dan perwakilan dari 12 organisasi internasional. Sekian informasi untuk Anda kali ini seputar AIPA ke-44 di Indonesia. Semoga menambah pengetahuan kita ya. Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 26 Juni 2023. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan terkait rancangan undang-undang tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Diska dan rekan saya Muhammad Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.